Selamat pagi saudaraku sekalian, selamat hari Natal bagi kita semuanya, dan selamat menjelang atau menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Maka sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ini, maka mari bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bekal kita dalam satu hari ini, untuk menjalani kehidupan yang sudah Tuhan berikan, supaya kita memperoleh kekuatan dan sukacita. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita ya Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal. Engkau telah datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memberikan keselamatan dan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Untuk satu hari ini juga kami mau berserah diri ke dalam tangan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan bersabda di tengah-tengah kami, yang akan mengajari kami selalu untuk dapat hidup di dalam kehendak Tuhan, supaya kami boleh mendatangkan berkat lewat perkataan kami dan lewat apapun dalam kehidupan kami ini. Maka berkati firman-Mu juga untuk boleh diam dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 28 Desember 2023, tertulis dalam Matius pasal 12 ayat 35. Dikatakan demikian, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Bahasa Batak dikatakan, dirukari halak nadenggan rohado, akka hadengganon sian arta nadenggan na piniopnai. Jala anggo halak na jahat roha, akka hajahato do na najat na piniopna hian. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi judul atau topik dari renungan kita pada hari ini adalah perkataanmu menunjukkan kualitasmu. Perkataanmu menunjukkan kualitasmu. Saudara-saudara yang terkasih, perbendaharaan adalah tempat untuk menyimpan barang-barang berharga. Dan barang-barang berharga bagi manusia adalah pikiran-pikiran yang tersimpan di dalam memori bawah sadar. Pikiran adalah sumber yang menentukan semua perasaan, sikap, perbuatan, dan karakter seseorang. Semua pikiran yang baik atau jahat itu tersimpan di dalam pikiran. Perbendaharaan yang baik bagi manusia itu disimpan di dalam hati. Hati adalah
pancaran kehidupan. Hidup kita menjadi sumber kehidupan atau kematian bagi semua orang yang ada di sekitar kita, itu tergantung dari sikap hati kita. Hatilah yang mempengaruhi otak, perasaan, dan perilaku manusia yang kemudian mempengaruhi bagian yang lain. Maka apa yang diucapkan oleh mulut itu meluap dari hati. Dan di balik setiap ucapan ada motivasi. Apakah itu motivasinya positif atau negatif? Tetapi apapun yang menjadi motivasi seseorang dalam perkataannya, Allah mengetahui dan menilai. Lalu pada akhirnya akan membuat suatu perhitungan atas motivasi dari perkataan itu pada hari penghakiman itu datang. Saudaraku yang terkasih, perkataan ini Yesus sampaikan untuk menegur orang Farisi yang menganggap bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Maka Tuhan Yesus pun menegur dan memberi pelajaran kepada mereka melalui perumpamaan tentang pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Yesus menyatakan bahwa kata-kata baik yang dikeluarkannya itu berasal dari hatinya yang penuh kuasa dan juga kebaikan. Sedangkan orang-orang Farisi yang ditegur sebagai ular beludak mengucapkan kata-kata yang jahat karena hati mereka jahat. Oleh karena itu saudaraku, mari memperhatikan dengan baik setiap perkataan yang hendak kita ucapkan dan merenungkan bersama dalam hati. Perkataan apa yang selama ini yang kita ucapkan dan dari mana sumbernya? Mengapa kita mengucapkan perkataan seperti itu? Maka ini adalah pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Sebagai orang Kristen, kita harus selalu menyelidiki hidup kita masing-masing, terutama dalam perkataan. Sebab perkataan itu menyingkapkan karakter siapa kita atau siapa diri kita. Jika perkataan seseorang menyakiti dan melukai, demikianlah siapa dia di dalam hatinya. Namun, jika kata-kata kita, kata-kata seseorang itu penuh kasih, penuh dengan kebaikan, membangun dan menguatkan, maka itulah yang menjadi karakter kepribadiannya. Kita adalah pribadi dari hasil perkataan kita. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain. Berkata-kata yang positif, membangun, membawa kedamaian, kebenaran, dan mampu membawa orang kepada Kristus dan menikmati kasih karunia-Nya. Inilah alasan mengapa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya untuk menjaga hati, karena hati merupakan sumber. Hati manusia bagaikan sebuah wadah atau perbendaharaan, sebab perkataan kita adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita sendiri, dan itu sangat menentukan masa depan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengisi perbendaharaan hati kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Hati kita ini ibarat pohon, di mana perkataan dan perbuatan adalah buahnya. Maka mari meletakkan hati kita kepada Allah sebagai pohon kehidupan. Bila roh Allah berkuasa dalam hati kita, maka bahasa yang kita pakai adalah bahasa
yang membangun, dan perbuatan kita bisa menjadi berkat bagi ciptaan Tuhan yang lainnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolong kami Tuhan dan kuatkan kami untuk dapat meneladani firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang mengajak kami supaya kami mengoreksi, merenungkan setiap perkataan, perbuatan, tindakan dan perilaku kami sehari-hari, sehingga boleh mendatangkan berkat, sukacita, dan membangun iman orang-orang yang ada di sekitar kami. Supaya apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, itu mencerminkan pribadi kami yang sesungguhnya. Maka ketika kami berkata-kata dengan baik di dalam kehidupan kami, dan lewat persekutuan-persekutuan kami, maka kualitas kami boleh ditunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan berikan kekuatan dan roh-Mu untuk boleh berdiam di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kami berkata-kata tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka kami juga akan menunjukkan kualitas diri kami, siapa kami Tuhan. Maka tuntunlah kami, ampuni kami Tuhan, ketika kami tidak mampu untuk berkata-kata dengan baik dan memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, boleh memperbaharui kehidupan kami lewat roh Tuhan yang selalu berdiam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan seluruh kehidupan dan kegiatan kami dalam satu hari ini, dan juga beserta orang-orang yang kami kasihi dalam mengakhiri tahun 2023 ini. Kiranya Tuhan juga selalu memberikan kekuatan, menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami juga berpengharapan Tuhan untuk tahun yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kiranya mampukan kami untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami sebagai buah dari firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan ampuni kami Tuhan atas setiap pelanggaran yang kami lakukan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.